Halo guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu ruang lingkup psikologi perkembangan. Secara umum, psikologi perkembangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempelajari mengenai ilmu kejiwaan seseorang, mengenai pola perubahan yang dimulai kecil hingga dewasa, menurut sepanjang rentan kehidupan yang dimilikinya. Pertumbuhan seorang individu juga dapat diartikan sebagai perkembangan yang dilakukan sehingga terjadi kemunduran ataupun penuaan. Tujuan psikologi perkembangan yang pertama yaitu psikologi perkembangan dapat dijadikan sebuah petunjuk mengenai tentang segala sesuatu yang perlu dilakukan dan yang diharapkan dari seorang individu. Contohnya saja ya, pada yang terjadi pada orang tua saat orang tua mengajari anaknya suatu pekerjaan atau keterampilan, sehingga membimbing si anak hingga dapat sendiri melakukan sebuah keterampilan yang diberikan melalui berbagai proses sampai pada akhirnya si anak benar-benar dapat melakukannya sendiri. Sehingga di mata masyarakat, keberhasilan yang telah dicapai tersebut didapatkan dari pengaruh dan proses akan keberhasilan mereka melakukannya. Yang kedua, ketika akan memberikan sebuah motivasi di dalam sebuah kelompok, misalnya saja dalam sebuah kelompok sosial, hal ini terjadi dapat menunjukkan kepada masyarakat mengenai kehidupan yang akan dihadapi serta tindakan apa saja yang perlu dilakukan nantinya, sehingga dapat mencapai ke tingkat perkembangan yang selanjutnya. Poin yang ketiga ialah sebagai penyesuaian terhadap sesuatu. Saat kita melakukan penyesuaian diri pada lingkungan baru, tentu hal ini sangat sulit dilakukan dengan terdapatnya ketegangan emosional yang selalu menjadi pengiring di bagian terhadap tersebut. Namun dari berbagai ketegangan bisa kita hilangkan apabila secara sadar tiap individu dapat saling menghargai proses dan sehingga anak-anak nantinya dapat lebih memahami kehidupan sosialnya yang baru dan dapat lebih menyesuaikan diri pada lawan jenis ketika akan dewasa nanti. Adapun gejala psikologi perkembangan yang pertama yaitu psikologi PAL, yang kedua psikologi abnormal, yang ketiga psikologi belajar, yang keempat psikologi industri, yang kelima psikologi remaja, yang keenam psikologi pendidikan, yang ketujuh psikologi klinis, yang kedelapan psikologi sosial, dan yang sembilan psikologi lingkungan. Berikut adalah pengertian dari psikologi. Psikologi merupakan segala sesuatu yang di dalamnya mempelajari mengenai terapi jiwa, seperti pada yang dilakukan Plato dan Aristoteles mengenai sebuah kesadaran dengan proses yang satu sama lainnya berkaitan erat dengan jiwa. Pengertian psikologi yang kedua yaitu psikologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat kehidupan mental, misalnya pikiran, kemampuan, dan ingatan. Sebuah definisi yang dikatakan oleh Willem. Selanjutnya pengertian psikologi yang ketiga yaitu psikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai perilaku organisme, misalnya saja perilaku tikus dan juga kucing, perilaku manusia dan juga sesamanya. Pengertian yang didefinisikan oleh John Watson. Psikologi perkembangan memiliki banyak sekali manfaat yang memang perlu kita ketahui, apalagi untuk Anda yang memang sudah berkecimpung pada dunia pendidikan. Apabila kita artikan secara umum, psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang dalam ilmu psikologi yang di dalamnya lebih banyak membahas mengenai perilaku seseorang dan juga emosional makhluknya. Hal ini juga terjadi mulai dari manusia dilahirkan sampai dengan mati, sehingga memang tidak mengherankan apabila setiap manusia yang ada juga memiliki respon yang berbeda-beda saat dilakukan perlakuan yang sama. Manfaat dalam mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama, dalam hal ini kita bisa lebih paham mengenai tingkah laku setiap individu yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam hal ini dapat kita ketahui juga kapan seseorang individu tersebut bisa mengetahui perkembangan apa yang diberikan di dalamnya dan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan nanti.
Yang kedua, dengan mempelajari banyak mengenai psikologi perkembangan, sudah diharapkan kita mampu lebih paham mengenai diri sendiri dan juga adanya individu yang pada umumnya jauh lebih baik, sehingga bisa mengembangkan dan melakukan pembinaan dalam kehidupan yang lebih positif. Yang ketiga, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan lagi. Di antaranya bisa lebih berguna untuk bisa membedakan metode dalam pengajaran dan perilaku kita sehari-hari. Apalagi dalam tujuan psikologi perkembangan dalam pendidikan yang lebih memahami adanya hal-hal yang harus diperhatikan. Poin yang keempat, dengan mempelajari psikologi perkembangan juga kita bisa lebih mendapatkan pengetahuan mengenai cara atau bagaimana memberikan reaction yang tepat pada perilaku anak. Poin berikutnya yaitu psikologi perkembangan juga bisa membantu kita untuk lebih paham cara memberikan respon yang terbaik, dan juga setiap orang tua maupun masyarakat bisa lebih paham mengenai dirinya sendiri pada usia tertentu. Poin yang keenam, dalam psikologi perkembangan juga kita akan jauh lebih mudah untuk melewati adanya masa-masa perkembangan kehidupan sampai dengan menuju dewasa. Nah itu guys video dari saya. Terima kasih, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe.